Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fris Ricardo. Hari ini saya dipercaya sebagai konsultan karya dari pertunjukan teater Kapas-Kapas Terbakar karya Wira Bahri Winalda. Dan kebetulan naskah ini sudah selesai dan proses penciptaan teater ini sudah berlangsung selama 6 bulan. Di sana tim kreatif dan sutradara langsung memilih tempat lokasi penelitian, lalu bagaimana melihat dan mengamati fenomena sosial, serta upaya tersebut diciptakan dalam bentuk kertas kerja secara kreativitas dalam bentuk naskah lakon. Melihat perkembangan teater hari ini begitu sangat menarik untuk kita diskusikan, baik itu secara isu, wacana, nilai-nilai secara artistik sangat bervariatif, dan secara pertunjukan tentu yang disebut dengan teater memiliki satu nilai secara filosofis, estetika, artistik, dan lain sebagainya. Melalui Kapas-Kapas Terbakar ini, bagaimana seorang seniman atau seorang sutradara, dalam hari ini adalah Wira, mencoba menawarkan selera artistik pertunjukan yang sangat unik, bagaimana menggunakan teknologi sebagai strategi dalam menciptakan spektakel pertunjukan. Nah, di dalam pertunjukan tersebut kita akan melihat wahana-wahana secara nilai artistik, kejutan-kejutan yang akan ditawarkan oleh sutradara itu akan disupport dengan kerja-kerja perangkat teknologi. Nah, tentu di dalam proses penciptaan Kapas Terbakar juga seorang seniman melakukan syuting, bagaimana ada beberapa scene itu memang dilakukan di luar produksi teater itu sendiri. Tentu seorang sutradara membedakan hari produksinya, kapan dan bagaimana kemasan itu dijadikan dalam satu produksi seni teater yang akan ditampilkan di atas panggung. Bicara Kapas-Kapas Terbakar adalah satu renungan dari seorang sutradara. Kebetulan saya mendampinginya di lapangan. Bagaimana kegelisahan seorang Wira melihat terjadinya distorsi secara budaya. Bagaimana Wira melihat memotret kondisi-kondisi sosial di lingkungan, terjadinya kemunduran secara emosional, tanggung jawab dan kepedulian dari manusia dan relasi manusia lainnya. Nah, jadi konteks ini diciptakan dalam bentuk naskah lakon Kapas-Kapas Terbakar. Nah, tentu secara filosofis bagaimana karya ini melihatkan satu renungan seorang ayah di mana secara ekspektasi tidak bertemunya keinginan dengan kondisi di masa tuanya. Nah, di mana di dalam naskah Kapas-Kapas Terbakar ini melihatkan terjadinya problem sebuah rumah yang tadinya rumah dipahami secara tempat berpulangnya cinta, kasih sayang, tanggung jawab. Tapi dalam kondisi ini Wira mencoba melihat dan memotret itu dalam bentuk tangga dramatik pertunjukan teater. Nah, dia mencoba melihatkan, membocorkan kondisi rumah tangga di satu ruang lingkup sosial, bagaimana tidak terjalinnya komunikasi antara orang tua dan anak. Sebenarnya Kapas-Kapas Terbakar ini terinspirasi dari naskah Kematian yang Direncanakan secara spirit. Nah, jadi ini adalah proses penulis pengulangan, ya. Artinya ditulis ulang dalam bentuk naskah lakon teater. Bagaimana pertunjukan ini mencoba membangun dialektika pada penonton, menciptakan ruang-ruang kesadaran. Artinya bagaimana secara tema seorang sutradara ini mencoba melihat fenomena harta warisan. Hari ini Indonesia kita mungkin tidak kaget lagi, apalagi dengan generasi milenial hari ini, tidak adanya ruang dialog secara intens antara orang tua dan anaknya. Ya, yang unik dan yang sangat ironis itu ruang bicara itu bahkan
sering kerap kita temukan ketika fase-fase di mana orang tua yang sudah hidup di masa senjanya. Nah, jadi anak itu hanya berbicara dalam konteks warisan. Nah, tentu ini sangat ironis sekali. Bagaimana melalui Kapas-Kapas Terbakar, sutradara serta tim kreatif mencoba memberikan ruang penyadaran pada penonton. Nah, tentu secara strategi spektakel pertunjukan ada kerja-kerja secara kolektif. Bagaimana seni peran, seni tari, seni musik dilakukan dalam bentuk satu kemasan keutuhan seni pertunjukan. Nah, ini tentu sangat menarik sekali. Artinya dengan hadirnya Kapas-Kapas Terbakar tentu memberikan satu ekspresi baru, terkhususnya di Sumatera Utara. Artinya adalah bagaimana banyaknya kerja-kerja kreativitas yang sudah dimulai oleh anak-anak muda dengan kecintaannya atas budaya, kecintaannya atas sebuah karya seni untuk didistribusikan ke dalam bentuk panggung pertunjukan. Nah, jadi melalui kesempatan ini saya mengajak untuk seluruh penikmat, pecinta seni pertunjukan, terkhususnya teater, mari kita beramai-ramai memberikan apresiasi bentuk bagaimana komunikasi kita secara kekaryaan. Jadi melalui seni pertunjukan ini, terkhususnya adalah Kapas-Kapas Terbakar ini, seorang Wira, Bahri Winalda sedang menawarkan nilai estetikanya sebagai seorang seniman. Artinya bagaimana kekuatan sinematik atau secara media rekam itu tidak hanya sebatas tempelan, tapi bagaimana secara energi, secara emosional itu dilakukan secara sinergi, secara kolektif, secara sistem kerja yang sangat apik ya. Nah, tentu ini akan menjadi sebagai tawan-tawan ceras visual. Ya, artinya teater itu mungkin tidak hanya kekuatannya untuk dewasa ini, tidak hanya teater itu kekuatannya hanya kata, tapi bagaimana isu, lalu bagaimana seorang kreativitas seorang sutradara menggarap visualnya, sehingga apa? Tontonan teater tidak hanya sebatas hiburan saja, tapi bagaimana teater mengajak penontonnya untuk berdialog, mengajak penontonnya untuk berdiskusi. Setelah dia pulang, tentu dia menjadikan satu refleksi, renungan-renungan yang dapat dipelajari oleh banyak orang. Nah, jadi mungkin itu saya sangat apresiasi sekali kerja-kerja seorang seniman atau akademisi yang peduli dengan lingkungan dan menjadikan teater sebagai argumentasi untuk mendewasakan masyarakat melalui seni pertunjukan. Bagaimana kita mencoba membangun semangat baru, spirit baru. Nah, melalui pertunjukan ini juga strategi dari seorang sutradara menggunakan media rekam. Nah, jadi media rekam itu bakalan nanti penonton bakalan menyaksikan pertunjukan teater yang secara langsung, secara pertunjukan nanti bakalan ada beberapa scene itu langsung diproduksi di tempat atau di panggung itu secara visual. Nah, nanti secara kedetailan acting seorang aktor itu dapat dilihat juga melalui videotron. Beberapa sisi panggung itu bakalan standby, dan tentu untuk tidak penasaran, maka ayo kita saksikan bersama-sama pertunjukan 18 Desember 2023. Oke.